Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rika selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian yang saya hormati serta kawan-kawan yang saya cintai. Pada kali ini, saya Hanasya Gofa dengan NIM 140 1180065 dari MB4202 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Manajemen Risiko Keuangan pada Gojek. Adapun yang menjadi pokok bahasan pada presentasi kali ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan perpustakaan, dan bab 3 metode penelitian. Masuk ke gambaran umum ojek penelitian, yaitu Gojek merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang jasa transportasi yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Hingga tahun 2021, Gojek telah memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi dari berbagai masalah sehari-hari, tidak hanya dalam transportasi, namun juga pesan antar makanan, pembayaran, pembelian tiket, hingga bersih-bersih rumah dan juga kendaraan. Kini, Gojek telah beroperasi di lebih dari 50 kota di Indonesia, Thailand, Singapura, dan Vietnam dengan jutaan pengguna dan berencana akan terus berekspansi. Nah, tidak hanya berhenti sebagai perusahaan transportasi, namun bertransformasi sebagai perusahaan fintech melalui GoPay. Meskipun bergerak di bidang jasa transportasi, Gojek menyediakan produk keuangan digital e-wallet GoPay yang diluncurkan pada tahun 2016 yang serba bisa, dapat digunakan untuk bertransaksi pada layanan Gojek, restoran, supermarket, e-commerce, hingga tagihan dan pulsa. Kemudian masuk ke latar belakang penelitian, kesuksesan Gojek berhasil menjadikannya sebagai startup berstatus dekakon pertama di Indonesia. Nah, rupanya keberhasilan Gojek tersebut bersumber dari masifnya injeksi modal dari dalam maupun luar negeri. Sebut saja Google, Tencent Holdings, Temasek Holdings, Astra International, Meituan Dianping, Via ID, hingga Blibli. Nah, dengan keberhasilan yang didukung oleh pendanaan dari investor perusahaan ternama, tentunya membutuhkan strategi keuangan yang tepat, dan dari strategi tersebut tentunya akan menyebabkan munculnya risiko. Implementasi manajemen risiko dapat dikatakan cukup sulit dan penuh dengan tantangan. Analisis penerapan manajemen risiko sudah banyak dilakukan, namun analisis pada manajemen risiko keuangan masih belum banyak dibahas. Oleh karena itu, topik terkait bagaimana penerapan manajemen risiko keuangan oleh Gojek menarik untuk diungkapkan dan dapat dijadikan pengkajian lebih lanjut terhadap risiko keuangan untuk pembelajaran ke depan. Kemudian masuk ke tujuan penelitian, suatu penelitian tentunya memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui apa saja risiko keuangan yang terjadi pada Gojek, dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi atas risiko keuangan yang terjadi pada Gojek. Masuk ke manfaat penelitian, dilihat dari aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perusahaan, khususnya perusahaan startup dalam implementasi strategi keuangan dan manajemen risiko keuangan. Kemudian yang kedua dilihat dari aspek akademis, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai manajemen risiko keuangan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian masuk ke landasan teori, pada bab tinjauan perpustakaan, yang pertama yaitu manajemen keuangan yang menurut Cahyanindya dan Resani pada tahun 2012, manajemen keuangan merupakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kebijakan keuangan tentunya berkaitan dengan struktur keuangan perusahaan. Terdapat 3 kebijakan keuangan menurut Morrow dan Murtini, itu kebijakan pendanaan, kebijakan investasi, dan juga kebijakan dividen. Kemudian yang kedua itu resiko, yaitu cenderung pada hal yang merugikan dan sebisa mungkin dihindari. Resiko keuangan adalah risiko yang berhubungan dengan keuangan dan biasanya juga diperbandingkan dengan risiko operasional. Adapun risiko keuangan dapat berupa risiko nilai tukar, suku bunga, dan juga likuiditas. Nah, risiko keuangan dapat timbul akibat penggunaan pendanaan sumber jangka panjang yang dapat menimbulkan biaya berupa utang dan saham preferen. Analisis risiko keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan. Adapun rasio yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu debt to equity ratio, debt to asset ratio, rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Kemudian masuk ke teori yang ketiga yaitu tentang manajemen risiko. Dan berbagai keputusan tentunya menimbulkan risiko yang dapat ditimbulkan dalam ketidaktepatan pengambilan keputusan. Menurut Rustam
dalam Dewi dan Dharma pada tahun 2019, terdapat 4 proses manajemen risiko dalam keputusan keuangan, yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua pengukuran risiko, yang ketiga pemantauan risiko, dan terakhir adalah pengendalian risiko. Berdasarkan teori yang keempat, yaitu mitigasi risiko, adalah tindakan yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh penanggung risiko supaya bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan penanggung risiko tersebut. Terdapat 4 tipe mitigasi risiko, yaitu risk acceptance, risk limitation, risk transference, dan juga risk avoid. Kemudian masuk ke penelitian terdahulu, terdapat 3 penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu analisis risiko bisnis dan risiko keuangan perusahaan keluarga sektor industri barang konsumsi oleh David Kurniawan dan Subagio Sahlamanulu pada tahun 2018 dengan tujuannya adalah untuk mengetahui risiko bisnis dan risiko keuangan pada perusahaan keluarga pada sektor industri barang konsumsi. Yang kedua itu strategi investasi dan manajemen risiko rumah sakit swasta di Bali oleh Niketut Junita Wulandewi dan Gede Sri Dharma pada tahun 2019. Tujuannya adalah untuk memahami kebijakan investasi dari aspek keuangan yang berbasis manajemen risiko. Yang ketiga yaitu analisis manajemen risiko pada aplikasi e-office yang dikelola oleh PT Telkom Indonesia menggunakan standar ISO atau IEC 27005 2018 oleh Syasya Sahira, Rahman Fauzi, dan Iqbal Santosa pada tahun 2020. Yang tujuannya adalah untuk menganalisis dan perancangan manajemen risiko dari aplikasi yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan yang merupakan penyedia jasa yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, adapun penelitian yang akan dijadikan acuan pada penelitian kali ini adalah jurnal yang kedua yang berjudul dengan Strategi Investasi dan Manajemen Risiko Rumah Sakit Swasta di Bali oleh Niketut Junita Wulandewi dan Gede Sri Dharma pada tahun 2019 karena penelitian tersebut juga membahas mengenai pengungkapan manajemen risiko terkait keuangan secara mendalam pada perusahaan. Selain itu, jurnal penelitian ini juga cukup lengkap dengan memaparkan kerangka pemikiran serta penjelasan mengenai variabel penelitiannya. Kemudian adalah kerangka pemikiran yang didasarkan pada kerangka pemikiran penelitian yang berjudul Strategi Investasi dan Manajemen Risiko Rumah Sakit Swasta di Bali oleh Dewi dan Dharma pada tahun 2019, yang untuk lebih lengkap penjelasannya dapat dilihat pada slide. Kemudian masuk ke jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang akan berusaha memaparkan, mendeskripsikan informasi tentang manajemen risiko terkait keuangan secara mendalam pada perusahaan Gojek. Kemudian masuk ke operasional variabel yang juga didasarkan pada penelitian terdahulu, yaitu strategi investasi dan manajemen risiko rumah sakit swasta di Bali oleh Dewi dan Dharma pada tahun 2019. Dan yang untuk lebih lengkap dan jelasnya dapat dilihat pada slide. Kemudian masuk ke tahapan penelitian yang juga didasarkan dari penelitian terdahulu strategi investasi dan manajemen risiko rumah sakit swasta di Bali. Terdapat 4 tahap penelitian. Yang pertama itu tahap inisiasi. Pada tahap ini peneliti mulai melakukan identifikasi mengenai masalah atau fenomena yang muncul, kemudian melakukan studi pustaka terkait teori-teori dan standarisasi terkait manajemen risiko keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan pada perusahaan Gojek dengan menghubungi karyawan perusahaan tersebut untuk dapat memperoleh data maupun jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data primer yang dihasilkan dari wawancara atau observasi secara langsung, dan juga melalui data sekunder yaitu jurnal, laporan, buku, internet, dan juga yang lain-lain. Yang di tahap analisis data, pada tahap ini peneliti telah mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan selanjutnya akan dianalisis bagaimana risiko yang terjadi dan bagaimana penanganannya. Yang keempat itu tahap uji keabsahan data atau validasi. Pada tahap ini peneliti telah menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan akan dilakukan uji keabsahan dari data hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti dapat memberikan rekomendasi terkait penanganan risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian masuk ke situasi sosial. Adapun situasi sosial dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan data terkait situasi dan profil dari perusahaan objek penelitian yaitu Gojek dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dewan direksi, manajer atau staf yang berwenang
dalam menentukan risiko keuangan dan menyusun rancangan manajemen risiko keuangan pada perusahaan. Nah, selanjutnya akan dilakukan penggalian data terkait manajemen risiko keuangan dengan menghubungi narasumber, yaitu dewan direksi atau manajer atau staf dari keuangan yang dianggap paling tahu terkait bagaimana manajemen risiko keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada 2, yang pertama yaitu wawancara, yaitu, digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban dari perusahaan pada penelitian terkait. Wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan narasumber untuk memperoleh kejelasan terkait fenomena yang terjadi. Yang kedua yaitu teknik dokumentasi yang merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data tertulis sebagai bukti penelitian. Metode ini, peneliti gunakan sebagai pengumpul data tentang sejarah berdiri, visi misi, produk keuangan digital, situasi sosial, dan data-data laporan terkait operasional Gojek. Kemudian masuk ke uji keabsahan data, pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengadakan member check, di mana data dari hasil penelitian yang telah diperoleh akan dicek oleh pemberi data, apakah sesuai dengan data yang telah diberikan. Apabila data dan hasil penelitian disepakati oleh pemberi data, maka data dapat dikatakan valid. Yang kemudian masuk ke teknik analisis data, yaitu ada 3 tahap teknik analisis data yang berdasarkan dari Miles dan Huberman dalam Sugiono 2012. Yang pertama reduksi data yang merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal inti, fokus pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Yang kedua yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, biasanya data disajikan dalam bentuk naratif yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang ketiga itu verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, namun bisa juga tidak karena masalah dan rumusan masalah sifatnya sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan diverifikasi oleh narasumber. Sekian presentasi dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.